Jadi terputusnya nasab habaib, keluarnya buku ini menandakan itsbat. Jangan salahkan ketika ada orang nanti setelah ini, setelah generasi sekarang meragukan dan tidak percaya bahwa habaib itu dzurriyyah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasbiqul su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana minatin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syidil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wasallam. Amin. Pemirsa, sejak awal kurang lebih setengah tahun yang lalu ya, keluarnya buku menakar kesahihan nasab habaib di Indonesia yang ditulis hasil penelitian dari Kiai Haji Imamuddin. Muncul beberapa perdebatan di publik, baik yang pro atau yang kontra, tapi secara ilmiah sampai detik ini masih belum terbantahkan. Ada tanggapan dari Habib Hanif Al-Attawas, ada tanggapan dari beberapa habib gitu ya, baik secara tulisan atau di medsos, di podcast, tapi semua itu dibantah oleh Kiai Haji Imamuddin yang tidak sampai menggoyahkan hasil penelitiannya. Artinya keterputusan nasab habaib di Indonesia betul-betul terbukti secara ilmiah dan belum ada yang bisa membantah sebagaimana yang diinginkan, yang diminta oleh Kiai Haji Imamuddin untuk menghadirkan kitab nasab gitu ya, atau para nasabah yang mempunyai tulisan atau kitab yang menulis bahwa Kiai Said Ubaidillah adalah keturunan Ahmad bin Isa. Liar sekali sampai detik ini, pemirsa. Ada tanggapan yang sangat ngawur juga. Semua ini berangkat dari beberapa oknum habib yang justru jual-jual nasab di berbagai tempat dan berbagai kesempatan. Di dalam tubuh kami ada darah Rasulullah. Antara satu habib lebih mulia dari 70 kiai. Banyak sekali gitu ya. Framing-framing yang justru ingin sekali memutuskan kelompoknya, Bani Alawi. Semua ini terbantahkan secara ilmiah oleh tulisan dan penelitian dari Kiai Imamuddin. Dan jenjang waktu sekian bulan gitu ya. Hari ini 2 hari yang lalu kalau nggak salah terbit buku penutup yang disusun oleh Kiai Imamuddin yang berjudul Terputusnya Nasab Habaib kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perdebatan yang sebelumnya setelah peluncuran buku pertama menakar kesahihan nasab habaib di Indonesia, memang sengaja Kiai Imamuddin untuk mendapatkan tanggapan dan pembanding dari pihak-pihak yang mau untuk membantah terhadap hasil penelitian ilmiahnya. Bahkan tidak hanya Nusantara, sedunia. Kiai Imamuddin minta kepada ulama dan sedunia, khususnya ulama nasab, untuk membantah hasil penelitiannya. Tapi sampai detik hari ini masih belum terbantahkan. Jadi terputusnya nasab habaib, keluarnya buku ini menandakan itsbat bahwa penelitian dari Kiai Imamuddin ini sudah selesai dan menutup perdebatan. Artinya kalau kita mau memakai perspektif ilmiah, bahwa jangan salahkan ketika ada orang nanti setelah ini, setelah generasi sekarang meragukan dan tidak percaya bahwa habaib itu dzurriyyah Rasulullah. Habaib itu memang ittifaq sebagai habib, hanya habib gelar. Jadi gelar itu sekarang harus terputus dengan pengertian dzurriyyah Rasulullah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi Habib itu seluruh keturunan Ba'alawi sampai hari ini, yang Habib itu adalah hanya gelar. Sama dengan gelar-gelar anak dari Sultan, mama. Ada Raden dan lainnya, hanya gelar-gelar itu saja. Pengertian bahwa Habib sebagai dzurriyyah sekarang sudah selesai kalau memakai perspektif dari hasil penelitiannya Kiai Imamuddin.
Gitu Mirza. Dan ini sebetulnya penting untuk dibantah sebetulnya oleh pihak yang punya otoritas, maktab oleh Rabita Ba'alawi sebetulnya. Tapi ini dibiarkan begitu saja. Justru bantahan-bantahan dan surat-surat yang diberikan yang muncul ke permukaan, yang diterima oleh Kiai Imaduddin ditulis secara sempurna di buku terputusnya nasab habaib kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya itu juga semua dimasukkan di buku ini, dijadikan sebagai sebuah penyempurna gitu ya, penegasan dan kesimpulan akhir bahwa kajian tentang masalah sanad nasab habaib di Indonesia betul-betul terputus dan batal. Kita bisa. Yang penting untuk kita pahami, khususnya masyarakat Madura dan masyarakat Indonesia, mulai detik ini, kalau memang kita mau untuk mempercayai secara ilmu dan keilmuan, orang ketika ada orang yang tidak yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyah, jangan sampai disalahkan, ada dasarnya. Ada dasarnya. Saya mungkin banyak orang punya berposisi dan peran sebagai muqallid gitu ya, taklid dengan hasil penelitiannya Kiai Imad. Ya jangan salahkan kalau saya juga tidak percaya bahwa Habib, dan meyakini, bahkan tidak hanya percaya, dan meyakini bahwa Habib itu bukan dzurriyyah. Meskipun sampai hari ini juga masih banyak orang-orang Habib yang menjual-jual nasabnya. Pidato-pidato bahwa dalam diri saya ini ada darah Rasulullah, kita harus menghormati Rasulullah dan harus bertanggung jawab di depan Rasulullah kalau menghina atau tidak menghormati kami Habib. Gitu-gitu itu masih ada. Nah, kalau selanjutnya ini, setelah ini generasi kita selanjutnya seumpama dengan membaca buku dan kitab Kiai Imaduddin dan tidak yakin bahwa Habib itu memang betul-betul bukan dzurriyyah Rasulullah, jangan salahkan karena punya landasan. Lagi pula biar tidak lebay ya orang-orang Habib itu. Adanya hanya teriak-teriak, oh no, babi, anjing. Gitu-gitu itu loh yang bikin enak gitu. Tapi saya tidak menyalahkan juga bagi mereka yang masih meyakini bahwa Habib adalah dzurriyyah dan menghormati, ya tidak menyalahkan dan tidak melarang ya. Tapi itu catatannya Anda berdasarkan keyakinan. Tapi ketika bicara berdasarkan ilmiah dan ilmu penelusuran ilmu nasab yang dilakukan oleh itu salah. Tapi juga tidak menafikan kalau banyak orang masih percaya dan meyakini bahwa Habib itu adalah dzurriyyah sehingga melakukan penghormatan yang tidak merubah penghormatannya kepada mereka. Catatannya pemirsa, siapapun, apakah itu Ba'alawi, apakah itu Wali Songo, apakah itu Anang Bungincong, atau siapapun, kalau dia bertakwa, kalau dia itu memang dekat dengan Allah, kalau dia itu betul-betul bertakwanya sempurna, makomnya ke wali dan lain sebagainya, mereka semua adalah orang yang patut untuk kita hormat, patut kita taat. Jadi kita tidak harus menunggu Habib kalau mau untuk menghormati karena kekaromahan orangnya. Karena karomah itu sebetulnya tidak hanya ada di Habib, tapi ada di mana-mana. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan, dan saya sampai detik ini masih mencari untuk bagaimana mendapatkan buku terakhir, meskipun sekarang sudah ramai dibahas di berbagai tempat di medsos gitu ya, khususnya di channelnya Hanif Farhan, bahwa buku terputusnya nasab habaib kepada Nabi Muhammad SAW ini sudah terbit dan sudah memastikan sebagai kesimpulan dari buku sebelumnya mengesahkan ya bahwa terputusnya mungkoteknya sanad nasab Habib di Indonesia. Mudah-mudahan maaf dan tidak salah tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.